Tidak boleh bagian dari kurban itu diperjualbelikan atau dijadikan sebagai imbalan jasa. Kan orang banyak menuduh, akulah fatwa baru lu kok. Tidak, ini fatwa yang lama. Bukan ulama berdasarkan kepada kemauannya saja, tidak. Kan tadi sudah saya katakan bahwa ulama ketika menyampaikan pandangan pasti berdasar kepada petunjuk yang mereka temukan di dalam dalil-dalil syarak. Pada kurban itu diperintahkan oleh Nabi untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin, kepada orang yang berhak, dan tidak boleh masuk ke dalamnya jual beli. Begitu juga baik jual beli benda ain maupun jual beli manfaat atau jasa, tidak boleh. Tidak boleh bagian dari kurban itu diperjualbelikan atau dijadikan sebagai imbalan jasa. Nah, ini bukan sebatas hanya fatwa ulama yang berdasarkan kepada, kan orang banyak menuduh, akulah fatwa baru lu kok. Tidak, ini fatwa yang lama. Bukan ulama berdasarkan kepada kemauannya saja, tidak. Kan tadi sudah saya katakan bahwa ulama ketika menyampaikan pandangan pasti berdasar kepada petunjuk yang mereka temukan di dalam dalil-dalil syarak. Jadi tidak boleh bagian dari daging korban itu diperjualbelikan, karena ada hadis, man ba'a udhiyatahu, siapa yang memperjualbelikan korbannya, fala udhiyatalah, tidak ada korban baginya. Nah, termasuk di dalamnya kulitnya. Di kulit tidak boleh dijual oleh peserta kurban, dan tidak boleh juga dijual oleh panitia. Nah, kenapa? Karena panitia itu statusnya wakil dari peserta. Jadi panitia harus tahu kedudukan wak sebagai ya. Kalau buya-buya dulu biasanya wasalamnya tuh dia orang yang mau korban. Agen biti terima, nggak mau terima mewakili korban apa untuk disembelih pada itu karena Allah. Nah, itu dulu buya-buya dulu. Karena dia tahu apa kedudukan panitia wakil. Jadi yang terjadi antara peserta dengan panitia apa? Akad wakalah. Nah, kalau itu wakil, kaidah dalam perwakilan, tasarruful wakil adalah tasarruf muwakil. Tindakan wakil itu tindakan yang mewakilkan. Nah, enggak rumit, nak jangan rumit mana mau bawalah ke wakil nikah lah, nah, enggak mudah paham. Hari lagak malam. Kan ada orang nak bisa hadir laki-laki, ngeceknya ke kawan, wakil nembo hijab kabul, yo. Lah tibonyo mungko pak kuah, si awak, awak ndak awak suaminya, awak wakil kawan awak, jadi wakil. Nah, ketika hijab kabulannya, aku terima menikahi anak bapak mewakili kawan nambo sianu dengan mahar seperti napak sabukan tunai. Nah, konsekuensinya ijab kabul tadi adalah ijab kabul yang dilafazkan mewakili dan mewakilkan kayaknya. Itu dikatakan tindakan wakil, tindakan yang mewakilkan dalam batas yang diizinkan syarak. Nah, sampai di mana diizinkan? Kan sampai itu misalnya. Jadi taruh elolai. Nah, itu wakil. Nah, begitu juga ketika orang menyembelih, ketika panitia menerima amanah, dia mewakili peserta dalam menyelenggarakan. Kenapa? Kenapa ada perlu ini? Yang pertama alasannya karena tidak bisa atau tidak mampu, tidak ahli. Apakah perwakilan seperti ini sudah terjadi di zaman Nabi? Iya, terjadi. Di dalam hadis sahih, dalam riwayat Imam Muslim dan lain-lain, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini hadisnya. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala buddihi
Aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus budun, unta beliau. Wa an atasaddaqa bilahmiha, dan aku diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya. Kemudian apa lagi? Wa juludiha, dan kulitnya. Wa ajillatiha, jangankan kulitnya, jilal. Tahu Bapak dan Ibu jilal? Jilal itu hiasan punggung. Biasanya kalau dikurbankan binatang di masa Rasulullah, itu dia dilampuk punggungnya dengan kain, dengan kulit lagi, supaya tampak dia. Nah, jilal, hiasan punggungnya itu disuruh bagi pula. Itu perintah Nabi. Kemudian berikutnya, di apa perintah berikutnya? Wa an la u'tiyal jazara minha, dan jangan aku berikan. Ini larangan. Perintah untuk jangan, tuh melarang namanya tuh. Larangan aku memberikan al-jazzar, tukang sembelih, minha, dari kurban itu. Qala, beliau berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami membayarkan dari kami. Artinya apa? Bukan dari daging kurban, ditanggung biayanya oleh Nabi. Nah, dari sinilah ulama menyimpulkan tidak boleh bahagian dari binatang kurban itu dijadikan sebagai imbalan jasa untuk pekerja. Dan termasuk kalau panitia ingin mendapatkan imbalan jasa pula. Bukan dari daging kurban, bukan dari kurban itu. Nah, disinilah terkadang agak karuikan yang orang mendengarkan itu. Baka itu, selama itu kupon dan duoku berbeda warnanya. Nah, kembali kita kepada ayat pertama tadi. Kalau memang takwa yang menjadi modal utama untuk menjangkau ridha Allah, bagaimana sikap kita dengan larangan Rasul? Nabi bukan tidak menghargai profesional orang. Kan tidak satu awak pandai membantai, tidak seluruh awak pandai membersihkan daging dan berbagai macam. Dihargai oleh Rasul, bukan tidak dihargai. Yang tidak benar itu adalah ingin mendapatkan bagian daging juga, tapi dirubah-rubah judulnya. Woi, kau ndak upah ya, kau kan gotong royong saja. Tapi sudah gotong royong, kalau ndak diagi pak, ayo nama modo. Nah, atau adalah mengecen, kau kan hadiah namanya bu ya. Kalau ditanya, bahan kau inyo diagi hadiah, dan lain tidak, inyo kan karajo. Nah, ini harus difahami. Ingat, di dalam kaidah tentang akad, kalau para ulama hafal ya kaidah ini, al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani, la lil alfaz wal mabani. Begitu. Nah, dipandang dalam akad itu mukasi dan maknanya, walaupun ditukar-tukar judulnya, dan uang sagwati lah namanya, dan hadiah lah namanya, tetapi itu diberikan mukabil sebagai imbalan dari amal perbuatan, dari pekerjaan yang dia berikan, dan itu sebagai imbalan jasanya, maka jatuh dia menjadi ujrah, menjadi jasa. Nah, itu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kalau pekerja ini mendapatkan upah halal dan Nabi melakukan itu, tetapi jasanya tidak dari daging, tidak dari kulit, tidak dari mana. Nah, bagaimana kalau banyak? Ya, kalau banyak, kalaulah masing-masing menyediakan, kalau si sapi itu dilebihkan 200.000 surang, sementara peratui, kalaulah 10 sapi berapa jadinya? Oleh juta. Kalau di balian sapi lain 10 juta itu untuk upah pekerja, ya silakan saja. Nggak ada masalah. Karena ada solusi semua.
Cuma berusahalah untuk bertakwa, untuk menjalankan perintah ini. Kan ibadah kita harapkan diterima, kita temui kelak insya Allah di dalam mizan, di dalam timbangan kebaikan. Maksimalkanlah itu. Jadi kalau panitia bagaimana? Panitia juga begitu. Wakalah itu ada dua kategori. Mau perwakilan gratis, perai, atau perwakilan beri ujrah dengan jasa. Kalau mau jasa, ambil. Oh, aduh pesertaku nandak namu malah biam ya. Ah, boleh. Boleh juga. Lagi jawi juga nyo. Sudah bantai denyo, kan tidak ada keharusan untuk menerima. Bantai denyo, kuliti surang, cancang surang, kantongi surang, bagian surang. So, kenapa? Karena yang mukallaf, yang dibebani melakukan hal itu bukan panitia pada asalnya. Panitia melakukan itu karena apa? Karena perwakilan menerima amanah. Ada tidak kewajiban panitia, pengurus musaji harus menyelenggarakan korban? Tidak ada. So, yang harus menyelenggarakan korban itu siapa? Orang yang berkorban. Jadi kalau ada nandak nama menang, ya tidak usah dipasok. Aku jawi bu. Bantailah surang bu. Kuliti surang. Kencang surang, bagi surang. Tidak ada masalah. Jadi jangan hal seperti itu main paso-paso. Karena tidak ada pula kewajiban. Pengurus masjid berkewajiban untuk menjalankan kurban. Tidak ada. So, masing-masing lah. Nah, karena itu ketika panitia sudah merumuskan harus kita berikan upah jasa, itu halal. Itu yang kita sampaikan kepada pekerja. Itu tidak membuat rendah dan itu tidak mengurangi nilai gotong royong kebersamaan. Tapi itu penghargaan dari orang yang beribadah untuk orang yang menolong. Itu tidak. Jadi jangan kecian setiok dan ada imbalan hilang ikhlas. Tidak ada konsep ikhlas tu harus gratis, tu tidak ada. Itu tergantung kepada dia apa yang dia harapkan. Kalau dia harapkan utama ridha Allah dan manfaat yang didapat setelah itu, setelah ridha Allah itu akan tiba, ya dia ikhlas. Orang berjihad dapat apa? Dapat ghanimah kan? Harta rampasan perang. Orang yang mengelola zakat dapat bagian dari amilin. Apakah hilang ikhlas dengan itu? Tidak. Kalau teorinya setiok dan ikhlas itu harus gratis, ambo bisa mengecekkan pegawai negeri ko tidak ada hal ikhlas orang lain. Begitu, tidak ada gratis tak gaji dan sebagainya. Jadi jangan dibawakan seolah-olah kalau nanti diberi upah, kok kami itu nggak ada nilai kami rendah. Tidak, Nabi menghargainya. Wah, itu kami tidak satu keterangan. Nabi melibatkan menghargai orang itu. Orang itu bisa berbuat ikhlas walaupun dia menerima jasa. Nah, itu dan harus jalihkan kepada pekerja. Kadang dia merasa risih. Nah, tetapi anehnya di balik itu adonan ikhlas di muka, gotong royong kecilnya, kalau tidak diagian. Nah, itu namanya syariat yang awak pemain-mainkan. Nah, bagaimana dengan kulit? Tadi sudah dinyatakan bahwa seluruhnya dibagi. Adalah nama mami, kalau dibagi malah orang kadang dicancang selalu tepat tangan. Siapa menyuruh cancang? Kan pembagian ini maksud itu bukan mencancang selalu tepat tangan surang, tapi diberikan kepada orang yang berhak. Ya kalau dia gitu orang tak ada orang tak namu. Indak dijalihkan kayaknya bah hukumnya setelah tibonya itu tak mau orang lain. Coba jalihkan, Pak. Cari orang fakir miskin yang dapat daging taruhlah 1,5 kilo jatah. Tapi nyo setelah dapat daging tu meko karuikan yang baka itu dah ada adanya pembeli kerambianya. Nah, orang yang seperti ini dipanggil punya, Bu. Iyo. Ibu kalau nerima daging Allah. Kini kami agi ibu kulit.
Kamu pengamu nak pandai buat kerupuk jangkik dia macamnya. Ini tak masalah. Kami nak bisa menjual. Tapi kalau tiba di tangan ibu, mau ke ibu buat kerupuk jangkik, kamu ibu jual ke orang, ibu tidak terlarang untuk melakukan itu. Kenapa? Karena yang terlarang menjual siapa? Peserta kurban. Dan termasuk di dalamnya panitia. Kenapa? Karena tindakan panitia adalah mewakili peserta. Nah kan tak rumit itu. Anak nane bana alun lay korban dimulai. Jawi ko masih berkulit juga lay. Laki juga kulit itu dijawi dulu lay. Itu jual balik lah selesai. Nah bagaimana kita memahami petunjuk syariat dalam hal ini? Perintah Nabi kepada Ali kan ini perintah sarih ini. Amarani. Nah karena itu perhatikanlah hal ini supaya jangan setiap tahun ibadah kurban kita itu tidak ada kemajuan di dalam pelaksanaannya menurut tuntunan syariat. Wallahu a'lam. Saya rasa itu dan tidak cukup sebenarnya. Bolehkah daging kurban dibagikan kepada warga tetangga non-muslim? Secara hukum asalnya kurban ini adalah manfaat yang diperoleh oleh kaum muslimin. Liyashhadu manafi'a lahum. Hendaklah mereka menyaksikan manfaat untuk mereka. Kepada siapa ayat itu ditujukan atau khitabnya? Kepada kaum muslimin. Boleh non-muslim mendapat kalau ada alasan yang lain, seperti diharapkan karena tetangga berbagai macam kepada jiwar, tetapi tetap harus diutamakan kaum muslimin. Allahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang belum faham dengan berkorban tapi sudah ikut berkorban? Apakah amalannya sampai? Kalau memenuhi syarat yang telah ditetapkan, insya Allah sampai. Kenapa? Karena persyaratan telah dipenuhi. Karena kekurangannya lah makanya dia amanahkan kepada panitia. Karena itu panitia harus ditunjuk orang yang mengerti bagaimana kurban diselenggarakan. Jadi tidak perlu berabu jadi panitia kurban. Yang perlu adalah segera berebut untuk berilmu dalam menyelenggarakan amanah itu. Ingat, itu amanah yang berat yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Allahu a'lam. Dalam satu keluarga yang sanggup berkorban suami dan istri. Sedang menurut yang pernah saya dengar, dalam keluarga yang disunnahkan korban itu suami, karena korban suami sudah bawa pahala untuk anak dan istrinya. Korban istri apakah lebih baik diserahkan pada orang lain? Ya kalau lebih dari satu kan tidak ada masalah, akan lebih baik. Tidak, makna satu itu cukup untuk satu keluarga bukan berarti tidak boleh berlebih. Nabi SAW di dalam hadis sahih, duha bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi pernah dalam satu waktu berkorban 2 ekor kambing besar putih bertanduk besar. Beliau rebahkan, dan satunya beliau doakan untuk beliau dan keluarga beliau, satu lagi beliau doakan untuk beliau dan untuk umat beliau. Jadi artinya kalau ada lebih dari satu, ya lebih baik. Bahkan Nabi di akhir hayat beliau, seperti yang saya katakan tadi, waktu beliau melakukan haji wada, berapa ekor unta yang beliau kurbankan? 100 ekor. Beliau sembelih 63 dengan tangan beliau sendiri, dan beliau amanahkan kepada Ali bin Abi Thalib sisanya. Nah itu menunjukkan bahwa satu untuk dirinya dan keluarga itu adalah kadar minimal. Maksimalnya
tentu tidak dibatasi siapa yang ingin lebih. Allahu a'lam. Lebih baik serah kepada orang lain. Sudah, bolehkah daging korban dibagi untuk upah penyelenggara? Sudah saya jawab, upah tidak dibenarkan. Tetapi kalau penyelenggara korban atau pekerja mendapatkan jatah bukan sebagai imbalan, seperti dia mendapatkan kupon warga seperti yang lain, dan itu tidak menunjukkan itu jasa bagi dia. Kenapa? Karena sebagaimana warga merata dia mendapat seperti itu. Untuk hal yang demikian halal baginya, tidak ada masalah. Nah, apa boleh sapi yang dikebiri untuk dikorbankan? Boleh, tetapi orang mengatakan karena ada kurangnya maka tidak afdal. Tetapi boleh, tidak ada masalah. Karena dia tidak sakit, tidak masuk dalam kategori arba'ah, 4 hal la tajuzu, tidak boleh padanya korban tadi. Apa boleh kulit sapi untuk dijual dan uangnya dibelikan untuk pembeli nasi, makanan untuk pekerja? Wah, panitia menjualnya saja sudah tidak boleh oleh panitia, apalagi dipakai lagi untuk sebagai imbalan. Itu kan imbalan namanya. Nah, jadi karena itu panitia kalau mau makan, pekerja kalau mau makan, sediakan dari mana? Dari budget yang telah dikhususkan untuk itu. Atau ada cara lain. Cara lain supaya jangan jatuh dia menjadi upah adalah Nabi SAW setelah selesai unta-unta beliau disembelih, amara, beliau perintahkan untuk diambil bibitu'atin, segumpal daging dari setiap unta itu, wa ju'ilat fi qidir, dan dimasak di dalam periuk. Kemudian beliau makan wa syariba min maraqiha, dan beliau makan supnya. Nah, berdasarkan itu, maka kan ada kebiasaan sebagian masyarakat, sebagian dari daging korban itu dimasak, tapi bukan berarti dimasak semua. Nah, itu tidak pula seperti itu. Sebab ada pula nama ke korban dipakai untuk misalnya katam kaji, lalu dimasak sisa dona dibagi, tidak begitu. Nah, itu tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, tapi kalau sebagian kecil dimasak bersama dan dimakan bersama, ikut di dalamnya peserta, pekerja, begitu juga panitia dan masyarakat lain, tidak dikhususkan untuk mereka, maka hukumnya boleh. Tidak ada masalah karena itu tidak menjadi imbalan jasa. Nah, Lebaran haji dan lebaran hari raya Idul Fitri samakan dengan Mekah. Ya, bisa saja diambil ru'yah global tadi sudah saya jelaskan. Apakah boleh sebagian daging sapi dimasak makan bersama? Ini yang saya jawab tadi pertanyaannya, kemudian sudah terjawab boleh, dengan catatan tidak ada pengkhususan untuk pekerja dan panitia supaya jangan jatuh dia menjadi upah dan jasa. Bolehkah kulit sapi korban dijual oleh beberapa orang perwakilan yang berhak menerima daging korban? Silakan saja. Yang dilarang menjual adalah peserta dan panitia. Tapi kalau sampai kepada orang yang berhak menerima, bolehkah dia menjual? Jangankan kulit, daging itu boleh juga dia jual. Ini misalnya ada orang miskin, dia dapat korban satu kantong, tiba-tiba datang lagi orang mengantarkan korban satu lagi. Dia pikir ini bumbu mesti dibelikan. Kalau dibuat rendang campur di kantang, tidak ada piti dah. Sebagian lagi dia jual untuk membelikan kelapa dan boleh kan? Boleh, karena tidak ada larangan itu kepada mereka. Larangan itu tertuju kepada peserta korban dan panitia. Apakah peserta korban tidak boleh memotong kuku dan rambut mulai 1 Zulhijjah sampai selesai penyembelihan? Iya, tidak boleh maknanya bukanlah haram, tetapi itu adalah perbuatan yang afdal, disunnahkan mereka untuk menahan diri dari memotong kuku dan menggunting rambutnya dan mencukur bulu-bulu badannya sampai saat
korbannya disembelih berdasarkan kepada hadis Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Subsidi silang dalam berkorban antara sapi tujuh dengan yang lainnya harus jelas akadnya. Kalau ada seseorang yang kekurangan, ya, kekurangan di dalam penyembelihan, di dalam pembelian sapi, apakah berhak panitia begitu saja untuk mengambil harta sebagian orang memindahkan kepada yang lain untuk mencukupkan beli sapinya? Tidak ada hak begitu saja secara mutlak. Harus diawali dengan apa? Dengan perjanjian awal, komitmen dahulu. Harus dijelaskan akadnya. Jadi tidak, oh ini kurang sapi ini, ambil salah piti yang lain. Dari ini ke Melabi estate, dipindahan kemari, kan itu yang dimaksud dengan subsidi silang itu. Kalau tidak dijelaskan seperti itu, maka itu tidak dibenarkan. Itu tasarruf fuduli namanya. Tetapi kalau ditetapkan di dalam kesepakatan bahwa sapi kita beli bersama, itu sebanyak 5 ekor, 7 ekor, dan seluruhnya kita beli nanti dengan jumlah 7 ke 49 orang kita membeli nanti 7 ekor. Dan nanti baru penentuan peruntukan sapi masing-masing pada pagi waktu penyembelihan. Nah, dengan demikian, berdasarkan kesepakatan itu, maka tidak ada masalah padanya, kekurangan dan sebagainya sudah saling ditutupi oleh satu sama lain. Tapi kalau tidak dijelaskan seperti itu, masing-masing dibeli berdasarkan kepada harta yang diserahkan, maka tidak ada hak panitia untuk mengambil begitu saja tanpa pemberitahuan lebih awal. So, kenapa? Itu amanah. Mana tahu sapi yang ini harganya 10 juta. Sapi yang ini 12 juta. Apakah orang 10 juta akan menambah untuk sapi yang 12 juta? Tanpa ada kejelasan? Tidak bisa. Itu harta dia. Nah, bagaimana caranya? Buat di dalam penjelasan atau kumpulkan peserta itu bahwa sapi kita beli semuanya bersama. Tidak membedakan berapa harga masing-masing. Berarti kalau 7 sapi berarti 49 orang. 49 kita ini memiliki seluruh sapi ini. Nah, nanti kalau ada yang mati, semuanya menanggung. Kenapa? Karena istirahat, berserikat di dalam membeli yang diwakilkan kepada peserta. Nah, baru nanti ketika pagi atau sehari atau kapan bisa berkumpul sebelum penyembelihan, baru penentuan ini sapi masing-masing. Nah, jadi 7 orang berserikat pada satu sapi, 7 orang. Pembeliannya berserikat bersama. Kalau akadnya seperti itu, maka satu sama lain bisa disubsidi. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa. Jadi kalau berserikat membeli sapi 49 orang boleh tak? Yang boleh, tak ada larangan. Semua juga membeli sapi 5 balai bisa. 5 balai orang, siku sapi yang beli boleh. Tapi ketika awak akan menyembelih jadi korban, berapa orang bisa? Cuma 7. Nah, lain harus mengimbuhkan kepada dan 8 orang lain. Ya begitu. Kalau dia akan jadikan sapi itu sebagai korban dengan akad lagi. Jadi yang sangat menentukan adalah akad yang dibuat oleh panitia awal dengan peserta korban. Jadi jangan begitu saja panitia mengambil-ngambil kebijakan. Balabia piti, wak serakahkanlah, memalah do perjanjiannya begitu. Ya kalau tidak, berarti panitia melakukan tindakan melampaui batas dari kewenangan yang telah diberikan. Ya kalau bersisok bah, agi tahu mereka aku mesti berlebihan bah kok. Nah kalau disarankan infak salah ketua baru. Jadi tidak bisa pakai husnuzon di situ tuh. Awak bagi salah, tidak akan diminta gurau husnuzon sawan dah amu main itu. Itu hakul ibad. Tuhan hamba saling tuntut menuntut. Kulit ternak apa boleh dijual?
dan uangnya sudah saya jelaskan. Daging kurban apakah daging yang bagus berikan untuk peserta, sudah saya jelaskan. Boleh orang meminta, tetapi jangan sampai jatuh kepada memilih yang terbaik, yang suka itu untuk awak dan tidak ketujuh yang diberikan kepada orang lain. Bagaimana hukum binatang kurban cacat ketika hendak sembelih? Itu adalah persyaratan hewan yang akan dikurbankan. Tidak peduli cacatnya 2 hari, 3 hari, atau sebelum disembelih. Apabila cacat itu ada pada binatang kurban, kata Nabi, la tajuz, tidak dibolehkan. Bolehkah upah panitia dari uang kas masjid? Tidak dibolehkan. Karena uang kas masjid adalah uang ummah. Ibadah kurban adalah ibadah yang tertuju kepada masing-masing. Apakah mau kita ibadah awak kurang bersama dan menolong? Jadi tidak dibenarkan. Dan termasuk juga kantongnya boleh tidak dipakai infak saja? Tidak. Seluruh mustalzamat, seluruh kebutuhan untuk penyelenggaraan kurban itu ditanggung oleh peserta. So itu ibadah awak. Itu kurban kita. Perlu kantong, ya belikan kantong dengan uang kita. Perlu tali untuk mengikat, belikan tali dengan uang kita. Kalau tidak ada yang bisa dipinjam. Apalagi yang dibutuhkan? Oh, perlu tikar untuk mencancang berbagai macam sekali pakai, tidak bisa dipinjam. Ya sudah, beli dengan uang kita. Kenapa? Karena itu ibadah kita para peserta kurban. Jadi jangan bayangkan itu adalah ibadah orang berserikat dengan kita. Tidak, kita yang beribadah, kita yang dibebani dengan ibadah itu. Jadi bayangkan kalau seandainya tidak ada panitia yang bisa membantu, kita yang harus menyelenggarakan. Apa kebutuhan ketika kita penyelenggaraan, itu berarti tanggungan kita. Kalau awak memantai kambing surang tanah mau korban, tidak bisa awak mintakan Tuhan sohnya ke impam saja. Ya sama, begitulah keadaan. Alah tuh, jam sebalik. Kita cukupkanlah dulu sampai di sini. Lanjutkanlah dengan para buya-buya kita. Tentu tidak selesai semalam pun, sampai pagi tidak selesai gitu. Karena banyak masalah lagi yang harus kita jelaskan. Belum lagi cara pembagian yang sekarang ini cenderung main kupon. Kemudian masyarakat datang. Ketika masyarakat datang, hilang kesabaran. Nan tagage kane hari, naniko kane tundo dan berbagai macam. Itu sudah harus dicarikan solusi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, ya, yang kita sampaikan kepada orang itu lebih baik dibandingkan apa? Sadaqah yatba'u hadha, dibandingkan dengan sadaqah tapi diiringi dengan perkataan dan sikap yang menyinggung, menyakiti orang yang menerima. Itu hati-hati panitia. Ba'a orang arok, dialah diarik benar orang. Nah, karena itu harus kita coba mencari format penyelenggaraan kurban yang semakin hari semakin lebih baik. Nah, tapi tentu ini harus kita saling membantu satu sama lain. Kalau kami di Surau, di Surau Biagus Rizal di Bukit Tinggi, salah satu yang kami praktekkan semenjak mulai berkorban dahulu, warga tidak lagi kita suruh untuk datang ke tempat penyembelihan dan pembagian daging, tapi cukup menunggu saja di rumahnya, dan mereka menerima daging di rumah mereka masing-masing. Sehingga tidak ada yang kani hari, tidak ada yang kani tundo, tidak ada yang kani berang, tidak ada yang hal-hal yang selama ini sering kita lihat. Mereka memang butuh, tapi tidak ada alasan kita untuk merendahkan mereka ketika menerima. Wallahu a'lam, waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.